Assalamualaikum pemirsa dan para pendengar tercinta. Kali ini ada sebuah kisah yang penuh inspirasi. Siapa sangka, pria sederhana bernama Bima yang dulunya hanya mengatur parkir di pinggir jalan Bali, kini menjadi suami dari artis Korea papan atas. Semua bermula dari pertemuan tak sengaja di tengah panasnya siang Bali. Dari tatapan pertama hingga pernikahan megah di Ubud, kisah cinta mereka melewati badai, hinaan, tuduhan, bahkan perpisahan sementara. Langsung aja kita simak ceritanya sampai akhir. Namanya Bima, pemuda berusia 27 tahun, asal Singaraja yang hidup papasan dan bekerja sebagai tukang parkir di kawasan wisata pantai Seminyak Bali. Ia tinggal di kosan kecil berlantai semen, makan seadanya, dan tiap pagi berangkat kerja dengan motor tuanya yang sering mogok. Meski hidupnya serba terbatas, Bima dikenal ramah dan tulus. Ia tak pernah meminta lebih. Baginya, bisa menyambut wisatawan dengan senyuman dan membantu menjaga ketertiban kendaraan sudah menjadi kebanggaan tersendiri. Suatu sore, ketika matahari mulai turun dan pantai mulai dipenuhi turis asing yang ingin menikmati sunset, Bima duduk bersandar di tiang parkir sambil meminum air mineral murah. Tiba-tiba, mobil van mewah berhenti di depannya. Seorang perempuan berambut coklat panjang, mengenakan kacamata hitam besar dan masker, turun dengan gaya anggun. Dia terlihat seperti artis. Semua mata memandangnya, tapi Bima hanya berdiri, memberi isyarat parkir sambil tersenyum seperti biasa. Tanpa banyak bicara, perempuan itu hanya mengangguk tipis, lalu melangkah menuju pantai. Namun sebelum pergi terlalu jauh, ia sempat menoleh ke arah Bima dan tersenyum. Senyum itu terasa berbeda. Hari berikutnya, suasana pantai Seminyak masih ramai seperti biasa. Bima datang lebih pagi dari biasanya. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada rasa aneh yang membuatnya gelisah sejak kemarin. Wajah perempuan bermasker itu yang senyumnya begitu lembut terus berputar di pikirannya. Tapi ia menepis rasa itu. Mana mungkin seseorang seperti dia akan tertarik pada tukang parkir. Sekitar pukul 3 sore, mobil van mewah itu muncul lagi. Bima buru-buru berdiri dan mengatur parkir seperti biasa. Kali ini, wanita itu turun tanpa masker dan kacamata. Bima sempat tertegun. Ia terpaku pada wajah perempuan itu. Cantik, terlalu cantik. Kulit putih bening, rambut panjang bergelombang, senyum yang manis. Sekilas, wajah itu sangat familiar, seperti seseorang yang sering ia lihat di layar ponsel temannya saat nonton drama Korea. Dia ternyata tidak sendirian. Ada 2 pria berbadan besar yang mengikutinya. Mungkin bodyguard. Sambil mengenakan topi lebar dan long dress putih, perempuan itu menghampiri warung kecil di pinggir pantai. Tak lama, dia kembali menatap ke arah Bima dan menghampirinya. "Are you always here?" tanyanya dengan bahasa Inggris beraksen Korea. Bima agak gugup. Ia memang bisa sedikit bahasa Inggris dari obrolan turis-turis. Tapi tetap saja, ini bukan percakapan biasa. "Yes, I every day. Here," jawabnya terbata. Dia tertawa kecil. Suaranya lembut, seperti angin laut sore itu. "What's your name?" tanyanya lagi. "Bima," jawabnya. Masih bingung harus bagaimana. Perempuan itu tersenyum. "I'm Hannah." "Nice to meet you, Bima." Lalu ia pergi meninggalkan Bima berdiri seperti patung. Sementara hatinya mulai berdebar tak menentu. Malam harinya, Bima mencoba mencari tahu tentang perempuan itu. Ia menanyakan pada beberapa penjaga hotel dan sopir travel yang biasa nongkrong di sekitar. Salah satu dari mereka menunjukkan layar ponsel. Itu dia. Namanya Han Yuri, artis Korea, main drama.
Followersnya jutaan. Gila bro, kamu dilirik dia ya tadi? Bima tercekat. Han Yuri, aktris terkenal dari Seoul, sedang liburan di Bali secara diam-diam. Ia memilih tinggal di villa pribadi, jauh dari keramaian, dan hanya ditemani 2 pengawal. Tak banyak warga yang mengenal wajahnya, tanpa makeup dan masker. Bima menatap ke langit-langit kamar kosnya malam itu. Ia tersenyum getir. Mungkin hanya kebetulan. Mungkin hanya basa-basi. Tapi ada sesuatu dalam tatapan perempuan itu yang membuat hatinya yakin ini bukan pertemuan biasa. 2 hari berlalu sejak percakapan singkat mereka di pinggir pantai. Bima terus mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu cuma basa-basi. Tapi setiap kali van mewah itu datang, Han Yuri selalu menyapanya lebih dulu dengan senyum tulus yang sama. Sore itu, langit Bali sedikit berawan. Angin laut lembut menyapu deretan warung kecil di dekat parkiran. Bima sedang merapikan deretan motor saat suara lembut menyapanya lagi. Bima, do you want to drink coffee? ... with me. Ia menoleh cepat. Han Yuri berdiri di dekatnya, tanpa pengawal, hanya mengenakan blus putih dan celana jeans santai. Rambutnya tergerai, dan wajahnya tanpa riasan, tapi justru itu yang membuatnya tampak sangat manusiawi dan hangat. Bima gugup, tapi ia mengangguk. Mereka duduk di warung kecil, hanya berjarak 5 meter dari tempat Bima biasa berdiri. Penjual warung yang sudah tua tampak kikuk melihat siapa tamu istimewa di hadapannya. Beberapa turis dan warga lokal mulai menoleh, saling berbisik pelan. Di meja kayu sederhana itu, 2 gelas kopi hitam tersaji. Han Yuri meniup perlahan uap panas dari cangkirnya. I like simple place, katanya. In Seoul, too many people, too many cameras. Bima mendengarkan, lebih banyak diam daripada bicara. Ia merasa seperti sedang bermimpi, tapi Han Yuri tak mempermasalahkan kebisuannya. Justru, ia senang bisa duduk tanpa harus bersandiwara. Di depan Bima, ia bisa menjadi Yuri, bukan Han Yuri, artis Korea. Namun kebersamaan itu ternyata tak luput dari sorotan warga sekitar. Malam harinya, sebuah foto mereka berdua di warung kopi tersebar di grup Facebook lokal. Artis Korea minum kopi dengan tukang parkir di Bali. Pacaran? Komentar pun bermunculan. Ada yang memuji, ada yang sinis. Cantik-cantik, kok milih tukang parkir? Cinta tuh gak mandang status. Bima membaca semuanya sambil menggenggam ponselnya kuat-kuat. Tapi yang lebih ia takutkan bukan komentar orang, melainkan jika Han Yuri tersinggung dan menjauh karena semua ini. Namun pagi harinya, mobil van itu datang lagi. Han Yuri turun, menatapnya lembut, dan berkata, "Don't read them, I choose who I want to be with." Bima menunduk, matanya mulai basah. Mungkin ini memang bukan mimpi. Berita tentang Han Yuri dan seorang tukang parkir Bali menyebar seperti api menyambar jerami kering. Media lokal mulai mengangkatnya sebagai kisah cinta tak biasa. Tetapi media Korea menyikapinya berbeda. Artikel-artikel dalam bahasa Korea mulai bermunculan dengan nada sinis. Han Yuri ketahuan bersama pria Indonesia misterius. Siapakah dia? Fans khawatir karier Yuri terancam karena skandal liburan di Bali. Di media sosial, tagar protek Yuri dan skandalin Bali mulai viral. Di Bali, suasana semakin tidak nyaman. Beberapa wartawan asing mulai mondar-mondir di sekitar pantai Seminyak, berharap mendapat foto eksklusif. Warung kopi tempat mereka biasa duduk kini selalu ramai dan tak nyaman lagi untuk sekadar berbincang tenang. Bima tak tahan membaca komentar-komentar jahat yang menyerangnya.
Mana pantas tukang parkir sama artis, pasti cuma ngincar duit. Kasihan Yuri, dia dimanfaatkan. Yang paling membuat hatinya remuk adalah ketika seorang fans fanatik mengunggah potret dirinya dari sudut buruk, lengkap dengan hinaan kejam di caption. Malam itu, Bima menahan tangis sendirian di kamar kos sempitnya. Keesokan paginya, Bima memutuskan untuk menjauh. Ia tak datang ke pantai seperti biasa. Ia tak ingin jadi alasan Han Yuri kehilangan segalanya. Ia tak ingin gadis sebaik itu dihancurkan hanya karena mengenalnya. Namun sore harinya, terdengar suara ketukan keras di pintu kamarnya. Ia membuka, dan di luar berdiri Han Yuri. Dengan wajah cemas dan mata merah, dua pengawalnya menunggu di motor agak jauh dari sana. Why you leave? Tanyanya. Bima menunduk. They hate me. Maybe you too. Namun sore harinya, terdengar suara ketukan keras di pintu kamarnya. Ia membuka, dan di luar berdiri Han Yuri. Dengan wajah cemas dan mata merah, dua pengawalnya menunggu di motor agak jauh dari sana. Why you leave? Tanyanya. Bima menunduk. They hate me. Maybe you too. Han Yuri mendekat. Dengan suara pelan, ia berkata, I don't need them to love you. I only need you to believe that I'm not like them. Tangannya menggenggam tangan Bima. If I must choose between my image or your kindness, I choose you. Untuk pertama kalinya, Bima tak tahu harus berkata apa. Dunia mungkin sedang menertawakan mereka. Tapi di detik itu, dunia terasa sunyi. Yang ada hanya mereka berdua, dan pilihan yang tak lagi bisa dihindari. Sejak malam itu, Bima tak lagi bisa menghindari kenyataan bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Tak hanya karena cinta yang datang tak terduga, tapi juga karena keberanian seorang perempuan yang memilihnya bukan karena status, tapi karena hati. 3 hari setelah kejadian di kamar kosnya, Bima dan Han Yuri memilih untuk bertemu diam-diam di tempat yang sangat sederhana. Sebuah bukit kecil di Uluwatu, di mana hanya suara angin dan nyanyian laut yang terdengar. Mereka duduk berdampingan di atas karpet pandan yang dibawa Yuri sendiri, jauh dari keramaian, jauh dari kamera. Aku akan kembali ke Korea lusa, kata Han Yuri pelan, menatap Cakrawala Jingga. Manajerku menyuruhku membuat klarifikasi dan menjauh darimu. Bima menunduk. Lalu kenapa kamu masih di sini? Han Yuri menarik napas dalam, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tas kulitnya. Aku tahu ini gila, katanya. Tapi hidupku di sana tak berarti jika hatiku tertinggal di sini. Ia membuka kotak itu perlahan. Isinya sebuah cincin perak sederhana dengan ukiran kecil bertuliskan nama Bima. Will you come with me to Korea? Not as a guest, but as my husband. Bima tertegun. Matanya membesar. Mulutnya sedikit terbuka. Dunia terasa berhenti selama beberapa detik. Aku bukan siapa-siapa, bisiknya. Aku cuma tukang parkir. Han Yuri tersenyum. Dan kamu satu-satunya pria yang tidak memandangku sebagai artis. Suasana di sekitar mereka begitu hening. Hanya angin yang menjawab. Lalu, perlahan, Bima mengangguk. Kalau kau percaya padaku, aku akan ikut. Keesokan harinya, dunia dibuat gempar. Han Yuri mengunggah foto dirinya bersama Bima. Tangan mereka saling menggenggam dengan cincin di jari masing-masing. Captionnya singkat, cinta bukan tentang status. Ini tentang keberanian. Kami memilih satu sama lain. Netizen terbagi 2. Ada yang marah, ada yang mendukung habis-habisan. Tapi untuk pertama kalinya, Bima tak peduli. Ia telah memilih untuk berjalan bersama seseorang yang melihatnya bukan dari baju
atau pekerjaannya. Tapi dari kebaikan yang selama ini ia sembunyikan dalam diam. Bulan itu menjadi bulan paling mengejutkan dalam hidup Bima. Ia berangkat ke Seoul bersama Han Yuri dengan pesawat first class. Dari lelaki yang biasanya berdiri di pinggir jalan panas, kini ia duduk di kursi empuk, disuguhi makanan mewah yang bahkan tak bisa ia sebut namanya. Sesampainya di Korea, para wartawan menunggunya di Bandara Incheon. Mereka memotret, meneriakkan pertanyaan dalam bahasa yang tak ia mengerti. Tapi Bima hanya menggenggam tangan Han Yuri erat-erat. Rumah Han Yuri terletak di kawasan elit di kawasan Gangnam, Seoul. Rumah itu luas, modern, dan dikelilingi tembok tinggi. Di dalamnya, semua terasa asing bagi Bima. Ada robot pelayan, dapur otomatis, hingga lift pribadi. Namun yang paling asing adalah mata-mata curiga dari para asisten dan tetangga. Apa benar ini suaminya? Bisik salah satu staf. Wajahnya nggak cocok, terlalu kampungan. Gumam yang lain. Bima mulai merasa kecil lagi. Tapi setiap malam, Han Yuri menyempatkan diri menemaninya makan, membantunya belajar bahasa Korea, dan bahkan tertawa saat Bima salah mengucapkan kata. "It's okay, I love your mistakes," katanya sambil mengelus rambut Bima. Tak lama, mereka diundang ke talk show populer Seoul Real Talk dan diminta menceritakan kisah cinta mereka. Di studio itu, Bima duduk gugup, mengenakan jas pinjaman. Ia memegang kertas catatan agar tidak salah bicara. Ketika ditanya oleh pembawa acara, "Apa yang membuat Anda percaya diri menikahi seorang artis sekelas Han Yuri?" Bima menjawab dengan suara pelan namun jelas, "Saya nggak pernah percaya diri, tapi saya percaya padanya. Dan kalau seseorang setulus itu memilih saya, masa saya harus lari?" Studio terdiam, lalu perlahan, tepuk tangan mulai terdengar. Klip wawancara itu viral. Banyak netizen Korea dan internasional mulai mengubah pandangan. Dia tulus. Aku bisa melihatnya di mata mereka. Pasangan yang tidak biasa, tapi sangat menghangatkan hati. Bima, kamu mengajarkan kami bahwa cinta itu tidak mengenal kasta. Bima bahkan mulai diundang untuk jadi bintang tamu di acara traveling dan kuliner. Ia belajar dengan cepat. Ia belajar dari nol. Tapi ia tidak pernah lupa siapa dirinya. "Saya bukan artis. Saya cuma orang biasa yang diberi kesempatan luar biasa." Bima dan Han Yuri berdiri di balkon rumah mereka, memandangi Seoul yang gemerlap. Bima memeluk Han Yuri dari belakang. "Kalau besok semua ini hilang, aku tetap bersyukur karena pernah dicintai seindah ini." Han Yuri menoleh, tersenyum. "Ini baru awal, suamiku." Sudah hampir setahun, Bima tinggal di Korea Selatan. Dari tukang parkir di pinggir jalan Denpasar, kini ia telah menjadi ikon harapan dan ketulusan cinta lintas dunia. Namun, tak semua berjalan mulus. Semakin terang cahaya yang menyinarinya, semakin besar pula bayangan yang datang. Gosip-gosip baru berhembus. Bima hanya numpang tenar. Han Yuri akan menyesal. Bahkan ada yang menyebar fitnah bahwa Bima berselingkuh, padahal hanya karena ia difoto bersama penerjemah pribadinya saat Yuri sedang syuting di luar kota. Tekanan itu memuncak. Han Yuri akhirnya berkata dengan suara lirih di meja makan, "Mungkin kita butuh waktu, Bima tidak marah. Ia hanya menatap mata perempuan yang pernah memberinya hidup baru itu dan menjawab pelan, "Kalau itu bisa bikin kamu lega, aku bisa kembali ke Bali sebentar. Tapi bukan untuk lari. Aku hanya ingin kamu tahu, aku mencintaimu, bahkan dalam diam." Han Yuri menangis, tapi ia mengangguk. Bima kembali ke Indonesia diam-diam, menumpang di rumah temannya, dan kembali bekerja di tempat parkir yang dulu bukan karena butuh uang,
tapi karena ingin menyentuh kembali tanah yang membuatnya kuat. 3 bulan berlalu. Saat itu, Bima sedang mengatur parkiran di sebuah event internasional di balik sebuah forum pariwisata yang dihadiri toko-toko dari banyak negara. Tiba-tiba, dari deretan mobil hitam mewah yang berhenti, seorang perempuan bergaun putih elegan keluar dengan kamera yang mengikuti. Sorotan lampu langsung tertuju padanya. Han Yuri. Bima membeku. Yuri melangkah cepat, mikrofon di tangannya, dan suara pengeras mulai terdengar. Hari ini aku kembali, bukan sebagai artis, tapi sebagai istri dari pria yang membuatku percaya bahwa cinta itu bisa melampaui apapun. Semua mata tertuju pada mereka. Kamera live streaming merekam segalanya. Suara netizen mulai mengalir deras. Sorak-sorai pun membahana. Han Yuri mengulurkan tangannya. Bima, berdirilah. Dunia sudah tahu siapa aku. Sekarang biarkan mereka tahu siapa kamu. Bima berdiri. Tangannya gemetar, tapi kali ini ia tak menunduk. Ia menggenggam tangan Yuri dan mencium punggung tangannya dengan penuh hormat. 3 bulan kemudian, pernikahan mereka digelar di Ubud, Bali. Sederhana, tapi penuh cinta. Han Yuri mengenakan kebaya putih, dan Bima dengan jas Bali modern. Tidak ada artis, tidak ada tamu VIP. Hanya keluarga, sahabat, dan masyarakat sekitar. Saat ijab kabul dilafazkan, air mata Han Yuri mengalir tanpa henti. Dan saat malam tiba, dalam pelukan bulan Bali yang tenang, Yuri berbisik, "Sekarang semua orang tahu, bukan aku yang menyelamatkanmu, Bima, tapi kamu yang menyelamatkanku dari dunia yang penuh kepalsuan." Cerita selesai. Namun pesannya akan terus hidup. Kau tak perlu jadi siapa-siapa untuk dicintai. Kau hanya perlu jadi orang yang tulus.